Haleluya, 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 haleluya. Bukan kita minta sama-sama Mazmur pasal 56. Hari ini saya mau bicara tentang warga kerajaan tanpa kekhawatiran. Nah, persoalannya ada banyak orang pikir khawatir itu biasa. Persoalan ada banyak orang pikir khawatir itu normal. Tetapi buat saya khawatir adalah penjajahan iblis. Amin. Khawatir menyebabkan orang salah mengambil keputusan. Khawatir membuat orang kehilangan damai sejahtera. Dan khawatir sebetulnya tanpa kita sadari membuat kita meragukan Tuhan di dalam keseharian kita. Allah tidak pernah memberikan roh yang mendatangkan kekhawatiran buat kita. Amin. Sehingga yang saya terlalu percaya adalah hidup Kristen adalah hidup yang bebas dari kekhawatiran. Kalau saya warga kerajaan Allah, saya tahu Allah menyediakan segalanya buat saya. Nah, ini yang kita mau belajar. Mazmur pasal 56, kepercayaan kepada Allah dalam apa? Kesusahan. Untuk pemimpin biduan menurut lagu merpati di pohon-pohon terbantin yang jauh, miktam dari Daud ketika orang Filistin menangkap dia di Gad. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika orang Filistin menangkap dia di Gad, Alkitab berkata Daud menjadi sangat takut dan Daud minta hikmat dari Tuhan. Lalu satu-satunya cara dia bisa melepaskan dari raja yang bernama Akhis, raja Filistin itu, adalah dia berlagak gila, saudara-saudara. Dia membiarkan ilernya meleleh sampai janggutnya. Dan akhirnya Raja Akhis bilang, emangnya kurang orang gila di sini sampai kau datangin lagi satu orang gila lagi ke sini. Dan akhirnya dia dapat terbebas karena pikirannya waktu itu dia pasti dibunuh mati. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kemudian dia membuat miktam. Miktam itu nyanyian yang dia ulang-ulang, nyanyian sebagai bentuk kekuatan baginya. Ayat 2, kasihanilah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku sepanjang hari. Orang apa? Memerangi dan menghimpit aku. Saudara tahu siapa Daud kan? Daud seorang pemberani satu-satunya yang berdiri di hadapan Goliat dan bilang, kau boleh mendatangi aku dengan pedang, tombak dan tebing, tapi aku datangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Orang yang kayaknya nggak pernah takut, orang yang kayaknya nggak ada gentar-gentarnya, orang yang kayaknya nggak ada khawatirnya sedikit pun. Tapi ayat yang kedua dia bilang apa? Orang menginjak-injak aku, bahkan sepanjang hari orang memerangi dan menghimpit aku. Saudara pernah ngalamin gitu? Saya mau bilangin sama saudara-saudara, masalah itu kalau datang bertubi-tubi. Saudara pernah ngalamin gak gitu? Persoalan sama suami belum selesai, mertua lagi masalah. Itu belum selesai, tagihan apa lagi datang lagi. Itu belum selesai, ada lagi yang bikin jengkel kita. Sampai di gereja pendeta khotbah nyebelin kita lagi. Iya ya. Nah, saudara gue yang kasih dalam Tuhan, masalah tuh kalau datang bertubi-tubi. Iya ya. Saudara turun dari motor, kena knalpot lagi, ada. Iya ya. Saudara tidur, kecengklek lagi kakinya. Mau bangun pagi begini nih, kram ayah. Dan saya mau bilang itu masalah kalau datang. Makanya Daud bilang apa? Orang-orang menginjak-injak aku sepanjang hari, orang memerangi dan menghimpit aku. Ayat 3, seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Itu masalah kalau datang ya Pak ya. Masalah kalau datang ya Bu ya. Anak-anak muda dengerin. Masalah kalau datang dia bertubi-tubi dalam hidup kita. Dan kadang-kadang kita udah pikir, aduh Tuhan saya udah gak kuat. Lihat selanjutnya ayat 4. Saya senang ayat ini nih. Waktu apa? Aku takut, aku ini apa? Percaya kepadamu. Ada lagu sekolah minggu yang tua sekali. Waktu aku takut, aku percaya. Percaya padamu, Allah Tuhanku. Aku tidak takut, aku tidak takut. Ku percaya kepadamu ya Allah Tuhanku. Itu lagu sekolah minggu tapi benar. Ya, itu lagu sekolah minggu tapi ada dasar firman. Jangan orang nyanyi lagu sekolah minggu, di sorga nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Enak aja pakai baju putih, siapa yang suplai? Ya. Ada lagi tuh anak saking salahnya dia nyanyi, di sorga nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota duri. Enak aja, mahkota duri, dia pikir Yesus kali. Ada lagi lagu sekolah minggu yang aneh-aneh, dong 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 brondong, ada iblis di bawah kolong, hatiku mau dicolong, oh Tuhan segera tolong. Ngapain iblis colong-colong saudara itu? Aneh-aneh aja.
Ada anak sekolah minggu mau nyanyi, dia bilang sama kakaknya, kakak mau nyanyi. Kakaknya tanya, mau nyanyi lagu apa? Mau nyanyi Tambal Ban Dalam. Hah, Tambal Ban Dalam? Mana ada lagu rohani Tambal Ban Dalam? Masa nyanyi Tambal Ban Dalam? Akhirnya kakak sekolah minggunya bilang, coba kamu nyanyi. Dia nyanyi, ku jatuh cinta padanya, tambal ban dalam dan tambal ban dalam lagi. Rupanya dia nggak nyimak, rupanya dia nggak nyimak. Dia dengernya begitu, ku jatuh cinta padanya, tambal ban dalam dan tambal ban dalam lagi. Anak sekolah minggu mau nyanyi, kakak mau nyanyi lagu apa? Ala itik ikan. Ala itik ikan, lagu apa nih? Nggak taunya yang ngajar, kakaknya yang bindeng. Ala itik ikan dengan norak, ala itik ikan dengan nangka, ya kan? Anak sekolah minggu kan polos, ya kan? Jadi dia bilang ala itik ikan dengan sorak-sorai, ala itik ikan dengan sangkakala. Ada lagi anak sekolah minggu, iya, dia bilang sama guru sekolah minggunya mau nyanyi apa? Ada giwang. Hah, ada giwang. Rupanya encimnya yang ngajar. Encim-encim kan sudah ada giwang besar katanya gitu kan. Dia nyanyi, ada giwang besar, ada giwang besar, ada giwang di hatiku. Kalau hidup dengan Tuhan Yesus, giwang-giwang selalu senang. Haleluya. Aneh-aneh aja ya. Jadi waktu aku takut, amin, aku ini percaya kepadaku. Terjemahan aslinya itu menarik. Waktu serangan ketakutan menyerang aku, di dalam hatiku, aku menolaknya dengan percaya. Amin. Jadi ketakutan adalah serangan. Jadi kalau sudah takut, itu serangan. Sampai di sini sudah ngerti mau saya? Ya siapa yang gak takut pendeta? Saya naik pesawat, pesawatnya goyang. Belum tentu semua takut. Saya pernah naik pesawat, semua goyang. Memang goyang betul. Segala macam udah mulai dipanggil, mulai dari Yesus, Tuhan, Allah, sampai Robi dipanggil. Iya bener, lu nggak percaya? Dari mulai Allah, Tuhan, Yesus sampai Robi dipanggil. Iya. Jadi ketakutan adalah apa? Serangan. Dengan lain kata, kalau ketakutan itu yang merupakan serangan datang dan kita tidak lawan, dia akan menjajah kita, ya kan? Makanya ayat ini bilang apa? Waktu aku takut, waktu serangan ketakutan datang, dengan percaya aku melawannya, menolaknya. Bagaimana caranya? Ayat yang kelima. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya. Dengan kita percaya, kita melawan apa? Ketakutan. Makanya terjemahan ini bilang apa? Aku tidak takut. Tapi sebenarnya dengan aku percaya, aku melawan segala ketakutan. Dan karena aku sudah melawan ketakutan, apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ayat 6. Sepanjang hari mereka mengacaukan perkaraku. Mereka senantiasa bermaksud jahat terhadapku. Artinya gini, aku sudah kuat, aku sudah melawan. Mereka datang lagi dengan persoalan-persoalan lain. Mereka mau menyerbu, mereka mengintip, mereka mengamat-amati langkahku, seperti orang-orang yang apa? Ingin mencabut nyawaku. Itulah hidup ini, ya kan? Hidup ini ada orang-orang jahil yang senang mau merancangkan yang jahat buat hidup saudara. Ayat 8. Apakah mereka dapat luput dengan kejahatan mereka? Runtuhkanlah bangsa-bangsa dengan murka-Mu ya Allah. Ayat 9 luar biasa. Daud bilang apa? Ini kuncinya kenapa dia tidak takut. Sengsaraku Engkaulah yang menghitung. Bu, ada banyak ibu-ibu senang hitung sengsaranya. Pendeta, saya itu sebagai istri ya pendeta, saya udah ngalah, saya udah sabar, saya sampai udah jual kalung, jual cincin untuk suami saya, tapi apa yang suami saya? Kalau kita menghitung-hitung ya sengsara kita akan stres, kita akan selalu merasa tertekan, kita akan selalu merasa kecewa. Pak, ada banyak suami-suami akhirnya merasa, buat apa lagi saya pertahankan rumah tangga? Saya sebagai suami ya pendeta, sudah diinjak-injak harga diri saya. Saya bukan minta dihormati, saya cuma minta dihargai. Sama, podo wae mas, podo wae. Hormati, hargai, sama, sami mawon kata orang Sunda bilang. Dosni roha, yang artinya sekali di udara tetap di udara. Dosni roha artinya apa? Oh sama, sami mawon. Dosni roha, saya pikir nama orang, katanya Sami mawon. Oh jongono lah mas,
sengsaraku dikatakan apa? Engkaulah yang menghitung. Artinya apa? Kita tidak pernah punya kuasa untuk menghitung sengsara kita sendiri. Iya ya? Aduh, saya melayani Tuhan udah lelah. Nggak perlu. Makin kita menghitung sengsara kita, makin kita rasa lemah. Tetapi dikatakan apa? Air mataku, haleluya, kau taruh dalam apa? Kirbatmu. Bukankah semuanya telah apa? Kau daftarkan, kau hitung. Terjemahan aslinya bilang, kau persiapkan untuk kau gantikan dengan berkat yang berkelimpahan. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ayat 10 luar biasa. Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Artinya apa? Waktu aku sadar sengsaraku Tuhan yang hitung, air mataku kau taruh dalam kirbatmu, semuanya sudah telah kau daftarkan untuk mencurahkan dengan berkat, maka aku berseru dan musuhku akan apa? Mundur, karena aku yakin bahwa Allah apa? Memihak kepada. Dengan lain kata, kalau saya nggak yakin, saya mau berseru bagaimanapun, musuh tidak akan mundur. Ngerti sampai di sini? Makanya Alkitab bilang apa? Tunduk pada Allah, lawan iblis, maka iblis akan lari. Sama-sama bilang sama saya yakin. Bilang sama sebelah saudara, lu nya harus yakin. Ya, ayat 11. Ayat 11. Kepada Allah firman-Nya kupuji, kepada Tuhan firman-Nya kupuji. Ayat 12. Kepada Allah ku percaya. Aku tidak akan lagi takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ini mentality seperti ini nih. Kalau sudah bawa stabilo, sudah bawa bolpen, garis bawahi ayat 12 ini. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Nasarku kepadamu ya Allah akan kulaksanakan, dan korban syukur akan kubayar kepadamu. Sebab engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga aku tidak tersandung. Tersandung aja enggak. Padahal orang mau mencabut apa? Nyawanya. Padahal orang mau apa? Membunuhnya. Padahal orang mau menyengsarakannya setiap hari. Tetapi ayat 14 bilang, kau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kemuliaan. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam pendahuluan saya catat begini. Yang namanya kekhawatiran, yang namanya kebingungan, dan yang namanya ketakutan adalah agenda iblis bagi gereja Tuhan di akhir zaman. Iblis sedang merancangkan supaya orang percaya hidup dalam kekhawatiran, kebingungan, ketakutan. Nggak peduli tahu sudah mau melayani Tuhan ke, nggak peduli tahu sudah mau majelis gereja ke, hamba Tuhan. Setan nggak peduli, sejauh sudah hidup dalam kekhawatiran, kebingungan, ketakutan, sudah tidak akan bisa berbuah. You will not be effective. Engkau tidak akan pernah bisa efektif. Kalau mau buat apa-apa, aduh takut nanti gini, aduh khawatir nanti gini, nanti bingung, aduh gimana ya. Setan senang sekali. Makanya selalu saya bilang, that is the agenda of the devil. Itu adalah agenda dari apa? Dari setan, iya kan? Selalu lihat Lukas 21. Injil Lukas, ayat 21, pasal 21, ayat 25-26. Dan dikatakan apa? Akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan apa? Takut dan bingung menghadapi apa? Deru dan gelora laut. Berarti di akhir zaman ini ada gelombang yang setan sedang mau kerjakan lewat segala macam. Lewat ekonomi, lewat persoalan orang-orang muda, lewat persoalan-persoalan keluarga, lewat persoalan-persoalan politik, lewat persoalan-persoalan pelayanan, lewat persoalan-persoalan gerejawi, ya kan? Untuk apa? Manusia menjadi takut, bingung menghadapi apa? Deru dan gelora laut. Bahkan ayat 26, akibatnya orang akan mati ketakutan. Karena apa? Kecemasan, karena kekhawatiran berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan apa? Goncang. Yang mati di sini bukan cuma fisik. Banyak orang buktinya nggak mati, tetapi rohaninya mati, hubungannya dengan Tuhan mati, ketentraman batinnya mati, rasa confidence-nya mati. Sehingga orang sekarang makanya pergi ke dukun supaya apa? Supaya punya confidence. Iya kan? Sekarang setan aja udah masuk dalam teknologi. Dulu kita tahu setan di gunung-gunung, mbah-mbah jenggotnya panjang, kita datang batuk dia, cucu kenapa cari mbah? Ini mbah, saya mau kaya mbah. Lu gila kali, gua aja susah begini tinggal di gunung. Kalau gua bisa kaya, gua kaya sendiri. Soalnya gue yang kasih dalam Tuhan. Iya ya. Dulu yang namanya iblis adanya di gunung-gunung, tengik lagi baunya. Tapi zaman sekarang,
Yang namanya kuasa gelap di handphone aja ada. Lahirnya Rabu Pahing ya, nggak cocok di air nih, cocoknya di ubin lu. Ya, bisnisnya teraso loh. Sudah, iya. Orang zaman kayak, setannya udah turun gunung, saudara. Saya mau kasih tahu nih sama, kenapa? Karena setan mulai bikin goncangan dengan apa? Ketakutan, kebingungan, dan apa? Kekhawatiran. Dan Alkitab udah bilang tuh di ayat yang ke-26 itu, di Lukas 21 dikatakan apa? Orang-orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi, sebab kuasa langit akan apa? Akan goncang. Makanya saya catat di sini, kekhawatiran, kebingungan, ketakutan adalah agenda iblis bagi gereja Tuhan di akhir zaman. Namun semuanya Tuhan izinkan. Kenapa Tuhan izinkan? Untuk mempersiapkan gereja Tuhan untuk hidup benar di dalam 3 hal, dalam iman, dalam karakternya, juga dalam apa? Kesaksiannya. Maka ayat selanjutnya dari Lukas 21 ayat 27 dan 28 nya bilang begini, pada waktu itu ya, orang-orang percaya, maksudnya orang yang percaya, justru akan melihat anak manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan apa? Kemuliaannya. Ini dia, iman, karakter, kesaksian dibentuk sama Tuhan. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah. Sama-sama bilang sama saya harus bangkit. Kalau ada berita-berita miring, hal-hal yang menakutkan, hal-hal yang mengecewakan, hal-hal yang membingungkan dalam hidup saudara, itu saatnya justru bangkit. Dan bukan hanya itu, bangkit dan kemudian apa? Angkat mukamu. Apa artinya angkat muka? Emangnya tas main diangkat? Look up, kalau terjemahan aslinya, look up. Artinya bukan angkat muka, pandang ke atas. Amin. Kenapa kita khawatir? Nih, kebanyakan pandang ke bawah, kebanyakan pandang ke samping, pandang orang. Kita kebanyakan ngeliatin orang, Bu. Ya tapi pendeta masa dia ngomongin saya tentang begini? Look up! Amin. Bukan apa yang orang ngomong, apa yang Tuhan ngomong. Kalau kita cuma sibuk dengan apa yang orang ngomong, lama-lama kita jadi penjilat. Bilang sama sebelah saudara, lu tukang jilat gak sih? Ya. Di gereja ini kita berdoa supaya tukang-tukang jilat bertobat, saudara. Amin. Karena kita nggak mau lihat kiri kanan, kita cuma lihat look up aja. Tuhan suruh apa kita berbuat saja. Pasti Tuhan yang bela dan memberi kemenangan yang luar biasa. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Jadi ingat, rancangan iblis adalah apa? Kekhawatiran, kebingungan, dan ketakutan. Tapi rancangan Tuhan apa? Iman, karakter, dan kesaksian. Iman kita mantap, karakter kita benar, kesaksian kita luar biasa ya. Nah, apa sih kekhawatiran orang percaya? Saya sempat berdoa, saya pelajari dalam firman Tuhan, saya jumpai, saya bagi dalam 7 hal tentang kekhawatiran orang percaya. Sebetulnya secara singkat, orang percaya itu ada 7 hal yang paling dia khawatirkan. Yang pertama, khawatir untuk tidak menerima pertolongan dan mujizat. Ini dia. Aduh, gimana ya? Kalau anak saya yang lesbian tidak berubah gimana ya? Aduh, kalau yang kata dokter saya nggak bisa punya anak, terus memang benar-benar nggak bisa punya anak, terus gimana ya? Aduh, kalau doa saya nggak dijawab, lalu kemudian usaha saya macet, gimana ya? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalaupun kita nggak mendapat pertolongan, kalaupun kita nggak mendapat mujizat, Tuhan punya sesuatu yang lebih baik buat kita. Amin. Bilang sama sebelah saudara, nggak perlu khawatir. Sadrak Mesak Abednego punya iman yang luar biasa. Dia bilang gini, kalau Tuhan yang kami sembah tidak sanggup tolong untuk menyembah dewa Tuhanku Raja, kami tidak mau. Dengan lain kata, kalau Tuhan gak buat mujizat bagiku, aku tetap tidak akan goyah kepada Allahku yang luar biasa. Haleluya. Yang kedua, khawatir untuk tidak meraih yang didoakan atau diimani. Kadang-kadang kita merasa gini, saya udah mengimani nih pendeta, saya udah bayar perpuluhan, saya sudah melayani, saya udah buat ini buat Tuhan, kira-kira Tuhan pasti balas kayak buat saya. Saya cuma mau bilang sama saudara, kita nggak pernah bisa hitung-hitungan sama Tuhan. Karena kalau kita kasih 10, Tuhan minimal pasti kasih 100. Amin. Kita nggak pernah bisa hitungan gini, saya kasih 10, Tuhan kasih 10, nggak pernah. Makanya saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kalau saya melakukan sesuatu buat Tuhan, mulai dari pemberian, keseharian, langkah, sikap, perbuatan, pengorbanan, apapun yang saya buat Tuhan, saya tidak perlu meragukan Tuhan, karena Tuhan akan mengerjakan bagiannya. Amin. Kita ini kadang-kadang sibuk gitu, saya udah doa, Tuhan kira-kira bagaimana ya? Saya udah melayani, Tuhan kira-kira bagaimana ya? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya melakukan, Allah akan menyelesaikan segalanya buat saya. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang ketiga, banyak orang percaya akhirnya khawatir menderita. Aduh pendeta, kalau saya ngalah-ngalah terus sama suami saya, terus lama-lama saya tuh bisa diinjek-injek gitu. Pendeta, kalau saya terus sabar, kapan saya untungnya dong?
Pendeta, kalau saya terus jujur, kapan kayanya dong, ya kan? Kita kan kadang-kadang takutnya begitu kan? Kita khawatir akan menderita. Alkitab sampai bilang gini, singa muda boleh merana kelaparan, tetapi orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah akan kekurangan sesuatu yang baik. Kasih tepuk tangan yang meriah. Sama-sama bilang sama saya tidak akan menderita. Orang benar tidak mungkin menderita. Amin. Menderita itu selalu akibat dari dosa, ya. Selanjutnya, akhirnya kita khawatir juga ditaklukkan oleh iblis. Waduh, gimana ya? Ini iblis sedang menyerang usaha saya nih, pendeta. Iblis sedang menyerang anak-anak saya nih, pendeta. Aduh, iblis sedang menyerang masa muda saya. Aduh, pendeta, iblis sedang menyerang pelayanan saya. Pelayanan saya lagi diadu domba sama setan. Saudara, kita nggak pernah perlu khawatir. Setan itu ada di bawah telapak kaki kita, saudara-saudara. Amin. Saudara boleh bilang sama saya, tapi pendeta, saya semalam baru mimpi iblis yang menyerang saya itu iblis yang besar. Dia mau sebesar Monas, saya tidak mau tahu, saudara-saudara. Karena iblis ada di bawah telapak kaki orang percaya. Kasih tepuk tangan yang meriah. Iblis senang, sudah khawatir, ya kan? Selanjutnya, ya kan? Yang kelima saya pelajari, khawatir bahwa kita tidak dapat berkenan kepada Tuhan. Ini kekhawatiran selanjutnya. Intimidasi yang iblis taruh dalam hidup kita sehingga kita pikir gini, saya melayani, Tuhan berkenan gak ya? Saya melakukan kegiatan-kegiatan rohani saya, Tuhan berkenan gak ya? Kok buktinya kok Tuhan belum jawab doa saya? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apapun yang kita kerjakan dengan hati Tuhan berkenan. Tapi setan mau supaya kita tuh akhirnya gelisah terus gitu. Karena ketenangan membawa kita pada kemenangan. Jadi iblis mau kita bingung, aduh jangan-jangan ini belum berkenan. Akhirnya apa yang terjadi? Kita mencoba segala sesuatunya dengan kekuatan kita sendiri. Padahal Tuhan tidak mencari kesempurnaan. Tuhan selalu membutuhkan yang terbaik dari kita. Amin. Tuhan tahu siapa kita, sampai Daud bilang gini, dia ingat bahwa kita ini debu. Amin. Abraham disebut siapa, saudara-saudara? Bapa orang percaya. Sama-sama bilang sama saya, Bapa orang percaya. Abraham disebut siapa, saudara-saudara? Bapa orang percaya. Layak nggak dia disebut Bapa orang percaya? Layak nggak disebut Bapa orang percaya? Hamilin pembantunya begitu, layak nggak disebut Bapa orang percaya? Enggak ya? Enggak ya? Banyak masalahnya. Tapi ini yang saya bilang, Tuhan tidak mengukur kesempurnaannya atau tidak sempurnanya. Tuhan cuma cari yang terbaik dari kita. Amin. Tapi setan buat kita gelisah terus, oh, jangan saya nggak berkenan, jangan saya nggak berkenan. Di gereja ini kita tidak menuntut kesempurnaan setiap saudara, kita menuntut setiap saudara melakukan yang terbaik dalam hidup saudara. Amin. Saya tidak bilang kalau saudara berdoa, saudara harus berdoa sempurna. Bapa, Engkau di sorga, aku di bumi. Kehadiranmu mendalam di lubuk sanubari hatiku. Gejolak-gejolak jiwa merasakan kehadiranmu. Engkau mendekat, Engkau melekat. Kalbu ini terasa lekat dengan Engkau. Wahai penciptaku, semilir angin yang menusuk kalbu menjelaskan bahwa Engkau hadir di hatiku. Astaga. Sampai malaikat bilang, lucu nih bahasanya nih, aneh nih. Allah seperti itu yang kita layani. Makanya selalu saya bilang, ikut Tuhan gak pernah stres. Tuhan tidak pernah menuntut apa yang saya tidak bisa. Amin. Tuhan tidak pernah nuntut apa yang saya tidak mampu. Tuhan cuma minta yang terbaik dari saya. Yesus tanya sama Petrus, berapa roti yang ada pada kamu? Petrus bilang, hanya 5 ketur roti dan 2 ekor ikan, cukup. Yesus nggak bilang, capcay nggak ada, babi hong. Berarti hari ini saya hanya mau ingatkan buat saudara, kita seringkali khawatir tidak dapat berkenan kepada Tuhan. Pada waktu kita buat yang terbaik dengan hati yang tulus, Tuhan menerimanya dengan sukacita. Kasih tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya, kekhawatiran apa yang terjadi? Kekhawatiran akan hari depan. Bahkan tidak sedikit orang yang khawatir akan kematian. Lalu nanti gimana ya? Hari depan saya secara janji Allah. Saya belum lihat, saya belum tahu, saya belum mengalami hari depan saya. Tapi saya tahu Allah ada di sana untuk menyelesaikan semuanya buat kita. Amin. Kita nggak perlu tahu hari esok kita, tapi yang pasti tiap pagi kita bangun, kita akan berkata, hari ini hari berkat, hari ini hari kemenangan, hari ini hari sukacita,
Hari ini hari mujizat buat saya. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Tapi kalau sudah bangun pagi, hari ini mampus gua. Waduh, hari ini susah gua. Iya ya. Seperti itu yang terjadi. Saya tidak perlu tahu hari esok saya. Tapi yang saya tahu kalau saya bangun pagi, dalam hati saya berkata, hari ini hari berkat. Hari ini hari kemenangan. Hari ini hari sukacita. Hari ini hari mujizat Tuhan. Amin. Selanjutnya, apa yang seringkali menjadi kekhawatiran orang percaya? Khawatir akan hidup yang biasa-biasa. Pendeta, gimana kalau hidup saya biasa-biasa? Saya ingin hidup saya maju. Saya ingin hidup saya sukses. Itu sebabnya Yesus berkata, aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Aku menyebut kamu sahabat. Bilang sama sebelah saudara, saya sahabatnya Yesus. Saudara, saya mau bilangin saudara, kalau orang bisik-bisik dan bilang, itu sahabatnya menteri, itu sahabatnya menteri, pasti orang bilang apa? Wih, hebat. Saya mau bilang, raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan itu bukan kita loh, bukan kita yang ngomong. Kalau saya yang ngomong, itu kan gubernur sahabat saya, itu lain cerita. Tapi kalau gubernur yang bilang Gilbert itu sahabat saya, itu lain cerita. Amin. Itu baru gubernur, kita udah bangga. Saya bisa bayangin nggak kalau Kapolri tiba-tiba di depan orang banyak bilang itu pasti Manjuntak, itu sahabat saya, kita udah bangga tuh. Tapi saya mau bilang Tuhan di atas segala Tuhan. Aduh, raja di atas segala raja, dia menyebut kita sahabat. Walaupun kau usia 32 tahun dan belum dapat pasangan, teman hidup, tenang, karena sahabatmu luar biasa. Amin. Amin. Walaupun 7 tahun kau sudah berdoa, suamimu belum bertobat, tenang, backing kita kuat. Walaupun bisnis saudara sedang goncang hari-hari ini, tatap mata kepada sahabat dan bilang, lagi masalah? Sahabat bilang, I am your friend, I will take care of you. Haleluya. Yesus dahsyat. Amin. Sama-sama bilang, saya sahabat Yesus. Bilang sama sebelah saudara, Yesus yang bilang loh. Ya kan? Kenapa orang percaya khawatir? Ya karena masalah yang terlalu berat. Enggak juga. Saya coba lihat alasannya kenapa orang percaya khawatir. Yang pertama, karena terlalu terpengaruh dengan situasi dan fakta-fakta yang ada. Kita sibuk sekali dengan situasi dan fakta. Ya tapi ini begini pendeta, ya tapi ini begini pendeta, ya tapi ini begini. Loh, kita kan anak Tuhan, kita kan warga kerajaan Allah, kita ini kan mendapat prioritas dari sorga. Amin. Great. Yang kedua, kenapa sih orang percaya khawatir? Karena pikiran-pikiran yang tidak terkendalikan. Tahu nggak saudara? Saya sebetulnya khawatir bukan karena masalah, ada banyak orang yang masalah jauh lebih berat dari saudara. Kadang kalau sudah menatap saya dan bilang, aduh pendeta, masalah saya berat. Pendeta, kan saya direktur sebuah perusahaan pendeta. Tanggung jawabnya berat. Tahu nggak saudara? Ada orang yang direktur dari 15 perusahaan saudara. Sampai hari ini belum mati, masih tersenyum tuh. Ya kan? Ada orang menatap saya dan bilang, tapi pendeta saya punya utang 10 juta pendeta. Saya takut dikejar-kejar sama debt collector. Tapi ada orang yang utangnya 10 miliar. Coba. Ya kan? Buktinya bisa aja tuh selesai. Hidup ini sebetulnya persoalannya tergantung pada pikiran. Kadang-kala pikiran kita yang menjajah kita. Pikiran kita yang mengecilkan Tuhan. Pikiran kita yang membuat hidup kita menderita. Tapi hari ini luaskan pikiran kita, bahwa Allah saya sanggup lakukan segala perkara dan dia menyelesaikan segalanya. Yang ketiga, kenapa orang percaya khawatir? Buat saya sederhana, karena tidak mengerti janji Tuhan. Kalau sudah menatap saya dan bilang, ya tapi pendeta nggak ngerti sih persoalan yang saya hadapi ini berat pendeta. Kata dokter ginjal saya udah tinggal 25%. Saya cuma mau bilang sama saudara, janji Tuhan apa? Janji Tuhan apa? Oleh bilur-bilurnya kamu yang percaya sudah disembuhkan. Itu aja pegang. Ya kan? Tapi anak saya pendeta, dia pacaran sama anaknya haji pendeta. Janji Tuhan apa? Satu orang bertobat, seluruh isi rumah tangga diselamatkan kan? Pegang aja itu. Ya tapi kadang-kadang kenyataannya berbeda. I don't care. Mau kenyataannya berbeda, tapi janji Tuhan tidak pernah akan mengecewakan saya. Haleluya. Amin. Yang keempat, kenapa orang percaya khawatir? Karena tidak mengenal Tuhan dengan betul. Makanya saya bilang, orang yang khawatir itu, mau dia aktif di gereja, mau dia sudah berkhotbah, mau dia sudah pelayanan, tapi dia nggak kenal Tuhan dengan betul. Ya, saya pernah dengar seorang istri bilang begini sama saya, pendeta,
Suami saya kerja di luar kota. 5 hari sekali dia baru pulang. Tapi saya tidak pernah khawatir. Suami saya adalah seorang anak Tuhan yang luar biasa. Suami saya adalah seorang yang hidupnya takut akan Tuhan. Suami saya adalah seorang yang sangat dekat sama Tuhan. Gak mungkin dia buat yang aneh-aneh. Saya bingung. Di tengah wanita yang punya naluri sebagai seorang pencemburu, seorang yang khawatir, kenapa dia bisa berkata begitu? Intinya kan cuma sederhana. Saya kenal siapa suami saya. Amin. Iya kan? Makanya Paulus bilang apa? Aku kenal kepada siapa aku percaya. Aku tidak takut. Amin. Kenapa Daud bilang waktu aku takut aku percaya kepadamu? Daud ngerti betul bahwa Allah dia tidak akan pernah mengecewakannya. Amin. Great. Selanjutnya, kenapa orang percaya khawatir? Yang kelima saya pelajari karena termakan intimidasi oleh iblis. Selalu saya bilang, the devil is the master of intimidation. Setan itu adalah ahlinya dalam mengintimidasi. Waktu saudara bilang, kayaknya saya bisa, setan langsung bilang, kayaknya kamu gak bisa. Waktu Yesus bilang, kamu cakap menanggung segala perkara, iblis akan bilang, kamu gak cakap menanggung segala perkara. Waktu iman saudara bilang, hidup saya tahun ini pasti luar biasa, iblis mulai bilang, itu kan cuma karangan Gilbert aja, lu gak bakal luar biasa. Ya kan? Lu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sesuai dengan imanmu jadi padamu. Sudah banyak-banyak orang ngalaminnya. Kenapa? Karena dia memang imani betul. Karena itu janji Tuhan buat setiap kita. Pegang saudara, pegang. Ya tapi mungkin buat orang lain kali. Yesus gak punya anak emas, Pak. Yesus gak punya anak emas, Ibu. Iya kan? Kuncinya iblis mengintimidasi kita. Kamu gak bisa maju, kamu gak bakal sukses, kamu gak bakal bahagia, kamu gak akan punya usaha sendiri, kamu akan kerja seumur hidup sama orang. Tapi hari ini kita bilang, enggak, saya tidak mau terintimidasi oleh iblis. Saya tahu Allah saya yang akan membela dan menguatkan dan melakukan perkara dahsyat. Haleluya. Dan selanjutnya saya pelajari yang keenam, ya kan? Kenapa orang percaya kok bisa khawatir? Karena tidak melakukan perintah Tuhan. Ya kalau kita tidak melakukan perintah Tuhan, mau kita doa sampai nungging juga, kita nggak lihat jalan keluar, Pak. Karena kemenangan itu selalu terjadi karena ketaatan. Di mana ada ketaatan, di situ ada kemenangan. Di mana ada kemenangan, di situ ada ketaatan. Ya, waktu kita tidak melakukan perintah Tuhan, ya otomatis semua pintu tertutup. Lalu kita khawatir, aduh Tuhan kenapa begini, Tuhan kenapa begini. Loh, itu kan sama seperti waktu Yosua tebar debu di kepalanya, menangis. Kenapa? Karena bangsa Israel kalah, terpukul mundur oleh umat Ai, bangsa Ai, ya kan? Sebetulnya jauh lebih kecil, jauh lebih lemah daripada Jericho. Lalu dia marah sama Tuhan. Tuhan, kenapa engkau izinkan terjadi? Tuhan bilang, bangun, kenapa engkau sujud demikian? Bangsamu telah melakukan kesalahan. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, dengan lain kata, engkau tidak perlu khawatir. Engkau melanggar perintah, engkau tidak melakukan yang aku suruh. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, banyak pintu tertutup dalam hidup kita bukan karena Tuhan gak mau tolong, tapi karena kita tidak melakukan yang Tuhan suruh. Iya kan? Kalau kita tidak melakukan yang Tuhan suruh, saya ambil contoh sederhana. Saudara suruh anak saudara belajar, nggak mau belajar. Saudara suruh anak sekolah, nggak mau sekolah. Tiba-tiba datang, mak duit. Saudara kasih duit nggak? Enggak. Tiba-tiba saudara bilang, tiba-tiba anak saudara datang, mak minta warisan. Gua bengek aja belum, udah minta warisan aja. Iya kan? Karena kita tidak melakukan perintah. Tapi kalau anak melakukan perintah, saya percaya Bapak akan sediakan semuanya buat kita. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Nah, pertanyaannya sekarang, bebas dari kekhawatiran. Kalau saya bebas dari kekhawatiran, iya kan? Apa berkat-berkat yang saya terima? Saya catat di sini ada 6 berkat istimewa yang saya sebut 6 mutiara luar biasa. Kalau kita bebas dari kekhawatiran, yang pertama, kita akan melakukan perkara-perkara yang dahsyat buat Tuhan. Amin. Tapi kadang-kala kita khawatir. Makanya pemazmur bilang apa? Dengan Allah akan kita lakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Tetapi itu membutuhkan orang yang tidak khawatir. Daud berani berdiri di depan Goliat, tidak khawatir. Seandainya Daud khawatir, tidak akan pernah perkara besar terjadi.
Saya selalu bilang ini, perkara besar tidak pernah membutuhkan orang besar. Perkara besar membutuhkan orang biasa yang bergantung pada Allah yang besar. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Perkara yang besar tidak membutuhkan orang-orang besar. Amin. Perkara besar tidak membutuhkan apa? Orang-orang besar. Kita nggak usah jadi orang besar untuk melakukan perkara-perkara besar, Pak. Iblis yang mengintimidasi kita dan bilang, kamu kan bukan orang besar, mana bisa kamu melakukan hal-hal besar. Saya selalu bilang ini, kita tidak perlu menjadi orang besar untuk melakukan hal-hal yang besar. Karena hal-hal besar biasanya hanya dikerjakan oleh orang-orang biasa yang bergantung pada Allah yang besar. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ya kan? Makanya tidur-tiduran begitu tuh orang datang. Gerak-gerakin, goyang-goyangin kaki, mana dia? Coba gambarnya kasih lihat dulu. Nah, itu, coba lihat itu. Nah, itu kan. Bukan orang besar dia. Orang biasa yang percaya pada Allah yang besar. Haleluya. Luar biasa. Yang kedua, warga kerajaan yang bebas kekhawatiran. Berkat apa yang selanjutnya dapat? Akan dapat menikmati sorga sebelum tiba di sorga. Selalu saya bilang, kekhawatiran membuat kita mengalami neraka sebelum tiba di neraka. Tahu nggak saudara? Yang membuat kita paling menderita bukan masalah. Soalnya menatap saya dan bilang, masalah rumah tangga membuat orang menderita. Enggak juga, tuh ada banyak orang yang punya masalah rumah tangga, tenang-tenang aja tuh. Bahkan kemudian dapat mujizat lagi. Yang paling menderita adalah apa? Orang khawatir. Orang khawatir duduk di gereja aja nggak tenang. Laki gue udah pulang belum ya? Ya kan? Makanya ada orang udah duduk di gereja masih main SMS. Tahu bisnisnya berapa miliar kali sampai terus SMS. Ya kan? Orang pikir oh Alkitabnya di handphone. Padahal bukan Alkitab di handphone. Memang di SMS melulu. Ya kan? Ada orang yang memang khawatiran terus, khawatir terus. Khawatir terus. Telepon bunyi dia bingung. Selalu saya bilang, orang kalau hidupnya dalam kekhawatiran, aduh minta ampun. Dia sudah ngalamin neraka sebelum tiba di neraka, saudara-saudara. Iya kan? Iya betul. Dia pegang duit, dia khawatir. Aduh, jangan-jangan gimana? Jangan-jangan gimana? Dia punya banyak duit, dia takut. Aduh, jangan-jangan saya dirampok. Ya kan? Gak punya duit, aduh, jangan-jangan nanti saya jadi perampok. Ya kan? Ah, itu dia nggak benar, itu benar-benar. Ya kan? Tapi orang kalau bebas dari kekhawatiran, ada masalah gimana pun, tenang aja. Saya itu diberkati dalam Alkitab. Seru itu saya. Petrus satu kali di penjara. Dia dianiaya, lalu dia ditaruh di penjara yang paling tengah kata Alkitab. Dan besok paginya dia mau dihukum mati. Bisa-bisanya saya baca di ayat itu dalam Kisah Rasul, Petrus tidur di antara penjaga-penjaga. Sampai penjaganya lihat dia tidur, tidur juga penjaganya. Saya nggak habis pikir orang mau dihukum mati besok kok malam ini bisa tidur, saya nggak habis pikir. Bu, saya mau tanya sama ibu-ibu, kalau besok mesti bayar utang bu 200 juta, duit baru punya 100 juta, bisa tidur nggak bu? Borok-borok tidur. Tuhan juga saya bangunin mereka. Kapan Tuhan tidur lagi ya? Tapi saya mau bilang sama saya, persoalannya serius. Ini orang mau dipancung besok, malam ini tidur sampai dibangunin sama malaikat, dia pikir dia mimpi. Hari ini saya cuma mau bilang sama saudara, bebas dari kekhawatiran membuat kita dapat menikmati sorga sebelum tiba di sorga. Kadangkala kita jadi orang yang emosional, kadangkala kita jadi orang yang karakternya jelek, seringkali itu dibangun kenapa? Kekhawatiran. Selanjutnya, warga kerajaan yang bebas dari kekhawatiran, mutiara selanjutnya yang didapat, dia akan menjadi kesaksian yang hidup. Orang khawatir itu selalu jadi batu sandungan. Orang kan bilang, ya ampun dia kalau ngomong tentang Tuhan lebih hebat dari malaikat. Tapi kalau ada apa-apa dia yang paling cepat khawatir. Kalau ada apa-apa dia yang paling cepat emosi. Kalau ada apa-apa dia yang paling cepat marah-marah. Ayo lihat, kesaksian kita menjadi batu sandungan. Tapi sebagai hamba Allah saya mau bilang, kalau kita bebas dari kekhawatiran, orang bilang, iya ya enaknya hidup Kristennya. Dia itu tenang banget tuh, dan tenang-tenang terus ada mujizat aja. Loh, saudara, Yesus dibangunin oleh Petrus. Petrus sudah panik setengah mati. Petrus bilang, guru kau tidak peduli kalau kita binasa? Alkitab tidak berkata, maka Yesus kaget dan bilang, ya ampun, air udah banyak banget, mati kita. Enggak. Yesus dengan tenangnya bilang, diam, tenanglah. Iya kan? Langsung Petrus berkata, orang seperti apa dia? Sampai gelombang dan badai tunduk kepadanya. Itu yang saya bilang. Kesaksian hidup kita menjadi luar biasa kalau kita hidup dalam ketenangan. Amin. Ada banyak orang rumah nggak percaya sama iman saudara, jujur aja. Ada banyak orang rumah saudara nggak percaya sama iman saudara. Saudara ngomong Tuhan tuh hebat, tapi kok ada apa-apa, saudara yang paling panik dan khawatir. Buktikan bahwa Allah kita hebat, kita nggak pernah perlu takut dan khawatir. Kasih tepuk tangan yang meriah. Yang keempat, apa mutiara selanjutnya? Kita akan peduli dengan orang lain dan pekerjaan Tuhan. Orang khawatir cenderung ingin diperhatikan. Coba saudara perhatiin deh.
Orang khawatir itu ingin dipedulikan. Orang khawatir itu cenderung ingin dilayanin, ingin diperhatikan, ingin diliatin. Itu cenderungnya orang khawatir. Tapi orang kalau bebas dari kekhawatiran, yang cenderung dia buat apa? Dia akan peduli dengan orang lain, peduli dengan pekerjaan Tuhan. Dia nggak khawatir buat dirinya. Dia yakin betul buat dirinya ada Tuhan yang menyertainya. Amin. Iya kan? Makanya Daniel nggak khawatir kok. Mau dilempar ke gua singa kayak mau apa, buat dia nggak apa-apa. Tapi kalau orang khawatir, jangankan mau peduli untuk orang lain, untuk dirinya aja dia masih stres. Ya kan? Makanya setan senang sudah khawatir. Sampai sudah egois dan nggak pernah peduli sama orang lain. Ya. Selanjutnya yang kelima. Warga kerajaan yang bebas dari kekhawatiran, mutiara kelima selanjutnya akan merdeka dari apa? Penjajahan iblis. Iblis senang sekali menjajah orang-orang yang khawatir ini. Dan yang keenam, yang terakhir, orang yang bebas dari kekhawatiran, mutiara keenam, akan mengalami janji-janji Allah dalam setiap segi kehidupannya. Karena Alkitab bilang apa? Orang bimbang jangan harap dapat apa-apa. Tetapi orang yang beriman, Alkitab bilang sesuai dengan iman yang jadi padanya. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Makanya sebagai penutup, saya tekankan begini dalam bagian penutupnya. Mari kita buang setiap kekhawatiran. Karena Tuhan sudah memberikan janji-janji yang sempurna. Dan janji-janji yang sempurna ini tidak akan pernah mengecewakan kita, tidak akan pernah meleset. Sehingga apa? Dengan kita membuang kekhawatiran, kita layak menjadi warga kerajaan yang hidup tanpa kekhawatiran. Waktu kita hidup tanpa kekhawatiran, iman kita akan bertumbuh maju. Waktu kita hidup tanpa kekhawatiran, maka karakter kita akan dipulihkan. Waktu kita hidup tanpa kekhawatiran, maka kesaksian hidup kita akan jadi berkat buat banyak orang. Amin.